Oke, selamat siang para pecinta catur dimanapun teman-teman berada ya. Perkenalkan saya Arlan Mandru, pecatur amatir yang sekedar hobi catur ya teman-teman ya. Tujuan saya membuat video ini adalah ingin berbagi, kepada teman-teman terutama pecatur pemula ya, mungkin di elo rating lices itu 1.000 sampai mungkin 1.500 elo rating lices ya teman-teman. Oke, tadi sebelumnya saya sudah mencoba untuk live streaming, tapi masih gagal, mungkin sambil belajar nantinya, sehingga saya mencoba menggunakan aplikasi lain ya, teman-teman. Jadi menggunakan aplikasi screen recorder. Oke, kebetulan, partai ini baru saja saya mainkan tadi, teman-teman. Sebelum kita mabar, nanti konsep kita itu, video kita itu adalah kontennya saya main lices langsung sambil saya menjelaskan prinsip-prinsip atau alasan saya melangkah, tentunya dengan, penjelasan untuk level pecatur pemula di antara 1.000 sampai 1.500 ya, teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut, mabar, coba kita review dulu permainan yang tadi yang barusan saja, kita coba live streaming dan gagal. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Saya mainkan pion E4 dibalas, pion A6. Saat hitam bermain pion A6 ini, mindset saya saat itu adalah hitam menantang untuk menyerahkan, petak sentrumnya ya, teman-teman ya. Sekali lagi untuk teman-teman pemula yang dimaksud dengan petak sentrum adalah petak E4, D4, E5, dan D5 ya, teman-teman. Tujuan hitam itu menyerahkan sentrum, dia ingin, berstrategi untuk, mmm, menggerogoti pion-pion sentrum nantinya ya, teman-teman. Sehingga, saya tetap menerima tantangan itu ya, teman-teman. Sini Boru. Oke, pion D4 kita mainkan, kita terima tantangannya. Dedek, papa lagi mau bikin konten dulu ya, Dek. Anak saya masih SD. Oke, eee setelah pion pion B5 dimainkan, saya bermain pion C4 ya, teman-teman. Pion C4 ini tujuannya adalah memprovokasi lawan supaya pion B makan, lalu kita makan kembali oleh gajah tentunya ya, dengan tempo, memakan sambil berkembang. Pion B7 mengancam pion E4, lalu kuda ke D2, temponya berkembang sambil menjaga pion. Pion B makan C4, diterima kembali oleh gajah. Pion E6. Pion E6 ini tujuannya adalah memblokade ancaman putih terhadap, petak F7 ya, teman-teman. Oke, kuda F3. Kuda F3 ini berkembang sekaligus memproteksi kedua pionnya ya, sehingga dua pion yang di sentral itu sudah terproteksi atau terlindungi cukup baik ya, teman-teman. Kuda C6 dimainkan, saya rokade, kuda F6. Nah, kuda F6 ini saya ambil kesempatan tempo mendorong pion E5 ya. Tujuannya adalah mengontrol petak F6 dan petak D6 ya, serta menempati satu buah kita atau pion kita itu menyeberang ke wilayah lawan ya. Kita bicara wilayah itu, ini adalah baris keempat ini wilayah putih, baris kelima ini wilayah hitam ya, teman-teman. Oke, kuda D5 dimainkan, lalu A3. Tujuan saya A3 adalah untuk membatasi ruang gerak lawan ya, mengingat ketiga perwira lawan telah sangat, mendominasi petak B4 ini ya, sehingga saya tidak mengizinkan untuk lawan itu bermanuver atau sekedar mengamati wilayah kita ya, walaupun belum ada apa-apa di sana, kan tetapi itu wilayah putih sehingga perlu diproteksi ya. Oke, kuda ke B6 mengancam gajah. Gajah ini masih sangat berfungsi dengan baik ya, teman-teman, sehingga, sekalipun sudah diproteksi oleh kuda, karena gajah ini nantinya masih memiliki prospek ke depan ya, mengingat banyak, petak-petak petak terang yang bisa dikontrol oleh putih, maka saya mencoba untuk mempertahankan gajah saya ini ya, teman-teman. Sekarang ada 2 pilihan ya, teman-teman ya, gajah ini atau mungkin 3 pilihan ya, di antara diagonal, eee, A2 F7
G7 atau G8 ya, diagonal A2 G8, diagonal B1 H7 dan diagonal lainnya makin sempit ya, E2 sampai ke H5 ya. Oke, kalau jika kita mempertahankan diagonal ini, maka gajah tidak terlalu berfungsi ya, tidak terlalu memiliki ruang yang cukup. Sehingga saya memutuskan untuk bermanuver atau berpindah diagonal ya, ke diagonal petak terang lainnya yaitu B1 dan H7 ya. Karena di sini diagonalnya lebih terbuka ketimbang di diagonal A2 ini maupun diagonal ini ya teman-teman. Oke, gajah berkembang ke E7, benteng ke E1. Tujuan benteng ke E1 ini sebenarnya sangat sederhana teman-teman ya. Ketika benteng di F1, benteng kita itu sangat tertutup ya. Ketika berpindah ke lajur E, maka kita memiliki kesempatan suatu saat nanti bisa berkembang atau bermanuver ke baris ketiga ya. Lalu berpindah mungkin ke H3, G3, F3 tentunya sesuai kebutuhan atau sesuai dengan respon lawan teman-teman. Tujuan dari benteng S1 yang kedua adalah mengosongkan petak F1 untuk digunakan oleh kuda mungkin suatu saat nanti bisa ke F1 atau memproteksi pion H2 ya, double proteksi, atau mungkin juga bisa bermanuver ke G3 dan ke E3 maksud saya, dan ke G3 tentunya sesuai dengan reaksi lawan juga ya. Oke, pion G5 dimainkan, ini sangat agresif ya teman-teman ya. Kita tidak bisa dengan santai mengabaikan langkah ini ya teman-teman, karena tujuannya sangat jelas. Tujuan dari hitam kemungkinan yang pertama tujuannya adalah mendorong pion G5 ke G4 mengusir kuda, sehingga pion D kita ini terancam ya teman-teman. Ketika pion D kita ini terancam, ketika pion mengusir kuda, maka pion kita ini bisa gratis teman-teman. Jadi pertimbangan lainnya adalah bagaimana jika kita mempertahankan petak G4 ini dari serangan lawan, maka akan terjadi balasan pion didorong lagi pion H, sehingga mungkin apalagi sampai lajur H ini terbuka, benteng bisa aktif dan camp pertahanan putih ini menjadi sangat lemah ya teman-teman ya. Jadi kita mencoba bermain counterplay atau serangan balasan ya teman-teman ya. Kuda ke E4. Tujuan kuda E4 ini adalah oke, jika pion didorong, kuda bisa masuk, kuda makan, kita bisa makan pion G-nya teman-teman. Itu rencana kita. Oke, pion didorong, kuda masuk ya. Setelah dilindungi 2 kali ya teman-teman, diancam 2 kali. Dan jika gajah makan ya tentunya kita bisa makan kembali oleh gajah ya. Hitam melakukan pembelaan terhadap pion G-nya sebelum memakan pion D tadi ya teman-teman, sehingga kita bereaksi lagi. Gajah saya mundur ke C2 guna memproteksi pion C tadi ya teman-teman, pion D tadi ya teman-teman. Setelah gajah ke C2, benteng menambah tekanan ya. Sekarang penyerangnya sudah ada 3, pembelanya baru ada 2, sehingga kita harus bereaksi lagi di sini teman-teman. Ada beberapa pilihan langkah sih sebenarnya teman-teman, tapi ketika kita melihat langkah terakhir lawan, benteng berpindah dari lajur H ke lajur G, maka kita bisa memiliki kesempatan untuk menempati petak yang tadinya dikontrol oleh benteng lawan ini ya teman-teman. Sehingga kuda saya merangsek masuk ke dalam guna menekan petak F6. Oke, kuda D5 hitam menyadari bahwa petak F6 ini sudah sangat lemah ya teman-teman. Kuda F6 ini satu-satunya penghalang ya. Memang ada gajah dan ada 2 pembela perwira ringan ya. Sehingga kita mencoba untuk mengusir atau mengeliminasi kuda tersebut ya teman-teman. Kuda ke A5 mengancam gajah, tentu saja dengan senang hati ini kita eliminasi ya teman-teman, sehingga kuda kita bisa masuk. Oke, satu lagi teman-teman ya, mungkin teman-teman pemula juga bertanya, ada 2 kuda, kenapa sih harus kuda yang di E ya? Alasan pertama itu yang paling simpel, kuda ini telah terancam ya, sehingga
sambil dia melarikan diri juga gitu ya teman-teman. Alasan yang kedua yang paling pokoknya adalah kita ingin pemaksaan, supaya gajah ini bertukar. Jika kuda kuda yang di H7 ini ke F6, maka ada kemungkinan raja lari ya teman-temannya ke F8 sehingga mungkin kita jadi akan makan kuda, dimakan lagi posisinya tidak terlalu menguntungkan buat buat putih ya, putih tidak memiliki inisiatif sehingga kita memilih kuda E ke F6, ini wajib dimakan karena raja tidak bisa lari ke F8, kita makan lagi sekak, garpuan ya terhadap raja dan benteng, raja ke F8. Oke, di sini saya satu lagi, teman-teman, yang terbesit dari benak saya tadi ada langkah sekak tentunya, ada juga langkah pengusiran kuda ya temponya ya. Saya melakukan usir kuda dengan tujuan harapan saya itu kuda masuk ke dalam, lalu saya ada kesempatan makan gajah ya dengan tempo sekak. Jika kuda mundur ke B7 tentu saja kuda ini akan sangat pasif ya, tidak memiliki, petak yang cukup bagus untuk ditempati oleh kuda. Ya, kuda akhirnya masuk ke dalam, ke B3 ya mengancam benteng, kita lakukan sekak. Ya, rencana saya itu adalah jika raja ke E7 maka kuda makan dengan tempo sekak, setelah itu defender atau penjaga gajah telah tereliminasi sehingga kita bisa mendapatkan kuda kuda gratis ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu sehingga hitam karena menyadari itu maka dia menutup menutup eh, kudanya ya teman-teman, menutup rajanya teman-teman. Oke, kuda makan D5, kembali lagi jika dimakan kita makan sehingga kita unggul satu perwira. Nah, hitam mencoba untuk melakukan pertukaran, mungkin harapan dia adalah kita makan kuda, lalu dia makan kuda sehingga dia untung kualitas. Akan tetapi kita lihat kuda ini tidak memiliki petak pelarian sehingga kuda kembali ke H6 ya. Kuda kembali ke H6 ini dengan tujuan kenapa kita nggak langsung makan, toh kuda ini pun tidak bisa pergi kemana-mana ya teman-teman. Oke, pion A5 dimainkan tujuannya untuk membuka lajur benteng supaya lebih aktif. Saya tutup, saya tidak langsung menerima ini ya, dikarenakan memang belum bisa kemana-mana ya. Saya ingin mencoba membatasi pergerakan dari hitam ya teman-teman. Ada juga sih kepikiran tadi kuda makan ke A5 ya, kuda makan H5, tapi saya masih menghindari menteri merangsek masuk ke H4 mengancam kuda dan gajah sekaligus sehingga ikatan kita atau kuncian kita terhadap benteng dan raja ini menjadi berkurang ya, menjadi lepas. Atau bisa istilahnya mungkin talinya putus gitu ya. Coba kita bayangkan jika kuda makan, menteri masuk, ya kan sama aja kita harus makan gajah dan talinya putus. Lebih baik kita kita ikat dia terus gitu teman-teman ya. Oke, pion D6 dimainkan, mencoba membuka lajur menteri. Kita makan kudanya, dimakan. Kita makan kembali, makanya memang harus pakai pion karena pion ini masih berfungsi untuk melindungi kuda. Oke, menteri D3 dimainkan, kita menteri ke C1. Tujuan saya menteri C1 ada dua ya teman-teman. Seperti garpuan ancaman ya, ancaman skakmat serta ancaman ke G5 ya, menambah tekanan terhadap benteng 2 kali. Oke, ancaman skakmat ini sudah diputus ya, sudah diantisipasi dengan baik oleh putih, maka saya mencoba pendekatan lain dengan menekan benteng. Oke, benteng ke B. Di sini saya masih kurang nyaman ya karena ada kita belum punya jendela atau loop atau jendela untuk raja kita melarikan diri ya, sehingga suatu saat jika benteng ini ruklip atau naik ke atas maka ada ancaman skakmat yang sangat mengerikan ya teman-teman. Skakmat di baris pertama. Oke, kita makan dengan gajah. Di sini saya terburu-buru langsung kuda ke waktu saya kalau kalau nggak salah tadi tinggal 50 detik atau 1 menit ke bawah lah. Saya terburu-buru, seharusnya mungkin langkah terbaik adalah benteng bermanuver ke lajur D ya teman-teman, dengan tujuan membatasi ruang gerak raja tadi. Tetapi dengan waktu yang sangat terbatas saya ingin cepat-cepat melakukan
melakukan penyederhanaan ya teman-teman. Sekat. Oke, di sini saya sempat, agak, lama juga berpikir karena, jika saya melepaskan ikatan, gagal untuk melakukan pertukaran, waktu saya tadi itu sudah di bawah 50 detik sehingga, saya mungkin tidak akan cukup waktu untuk mencekmate lawan ya teman-teman. Oke, lalu saya makan pion C dengan tujuan mengosongkan, pembela terhadap pion D6 ini ya teman-teman, temponya ngancam menteri lalu saya sekap. Ini saya buka loop karena saya tadi berpikir bahwa benteng saya ini secara tidak langsung terikat ya, terikat posisinya misalnya tadi saya sekak, raja lari lalu saya sekak lagi makan benteng langsung ada sekak mat. Jadi saya buka jendela dulu teman-teman, dimakan. Oke, di sini rencana saya adalah peraduan besar-besaran ya. Jika ditutup ya tentu saya benteng makan benteng. Nah, di sini dia langsung menyerah ya teman-teman. Coba kita lakukan analisis board dulu. Oh, ternyata sudah dianalisa sebelumnya oleh lawan kita ya. Oh, inaccuracy-nya ada 1, semua akurasinya itu 99%. Coba kita lihat yang mana sih inaccuracy. Oh iya, benteng, kuda D5 tadi ya teman-teman, seharusnya memang benteng ke D1 ya, mengontrol baris atau laju pelarian raja ya teman-teman. Oke, jadi, menurut engine langkah-langkahnya semuanya itu tepat ya, 1 langkah tidak akurasi ya, karena memang ini pola-polanya sederhana. Oke teman-teman, demikian, evaluasinya. Coba untuk video ini karena konten pertama saya di catur, saya ingin mengajak teman-teman tuh